Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Yasin dari PGMIB semester 4 ingin mempresentasikan hasil makalah saya, yakni mata kuliah Akidah Akhlak. Yang menyangkut pengertian indikator. Indikator adalah tanda pencapaian suatu kompetensi dasar yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku siswa yang dapat dinilai melalui sikap, pengetahuan, atau keterampilannya. Dalam pengembangan indikator harus sesuai dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi dasar yang dapat dirumuskan dalam sebuah kata kerja operasional atau yang disingkat dengan KKO, yang dapat diamati secara bertahap. Ciri-ciri indikator adalah sebagai berikut. Antara lain, yang pertama, situasi standar kompetensi sesuai standar kompetensi mata pelajaran. Yang kedua, dapat dinyatakan dengan jelas. Yang ketiga, dapat diukur nilainya dengan jelas. Yang keempat, realistis. Yang kelima, sesuai dengan pemikiran siswa. Kemudian yang keenam, yaitu yang terakhir, dapat dicapai dengan jangka waktu yang telah disediakan. Kemudian langkah-langkah pengembangan indikator. Yang pertama, mekanisme pengembangan indikator. Pengembangan indikator adalah dengan menganalisis tingkat kompetensi dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar, menganalisis karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah atau madrasah. Adapun langkah-langkah pengembangan indikator ialah: langkah pertama adalah menganalisis tingkat kompetensi dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Tingkat kompetensi dapat dilihat melalui kata kerja operasional yang digunakan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Tingkat kompetensi dapat diklasifikasikan dalam 3 bagian, yaitu tingkat pengetahuan, tingkat proses, dan tingkat penerapan. Kata kerja pada tingkat pengetahuan lebih rendah daripada tingkat proses maupun penerapan. Tingkat penerapan merupakan tuntutan kompetensi paling tinggi yang diinginkan. Selain menunjukkan tingkat kompetensi, penggunaan kata kerja menunjukkan penekanan aspek yang diinginkan, mencangkup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian B, menganalisis karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Pengembangan indikator pertimbangan karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Hal ini karena indikator menjadi acuan dalam penilaian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Kemudian ada langkah-langkah pembuatan bahan ajar akidah akhlak. Sebelum melaksanakan pemilihan bahan ajar, terlebih dahulu perlu diketahui kriteria pemilihan bahan ajar. Kriteria pokok pemilihan bahan ajar atau pemilihan materi pembelajaran adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini tersebut bahwa materi pembelajaran yang dipilih untuk diajar oleh guru di satu pihak dan harus dipelajari siswa di lain pihak hendaknya berisikan materi atau bahan ajar
yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kriteria pemilihan bahan ajar yaitu yang pertama, kriteria tujuan instruksional. Suatu materi pembelajaran yang terpilih dimaksudkan untuk mencapai tujuan instruksional khusus atau tujuan-tujuan tingkah laku. Karena itu materi tersebut supaya sejalan dengan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan. Yang kedua, materi pelajaran supaya terjabar, yakni perincian materi pembelajaran berdasarkan pada tuntutan di mana setiap telah dirumuskan secara spesifik, dapat diamati dan terukur. Ini berarti dapat keterkaitan yang erat antara spesifikasi tujuan dan spesifikasi materi pelajaran. Yang ketiga, relevan dengan kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa yang pokok adalah bahwa mereka ingin berkembang berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Yang keempat, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Siswa disiapkan untuk menjadi warga masyarakat yang berguna dan mampu hidup mandiri. Kemudian yang kelima, materi pelajaran mengandung segi-segi etik. Materi yang akan dipilih hendaknya mempertimbangkan segi perkembangan moral siswa kelak, pengetahuan dan keterampilan yang bakal mereka peroleh dari materi pelajaran yang telah mereka terima, diarahkan untuk mengembangkan dirinya sebagai manusia yang etik. Kemudian menentukan cangkupan dan urutan bahan ajar akidah akhlak. Cakupan bahan ajar dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran perlu diperhatikan beberapa aspek, yaitu aspek kognitif, yakni fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Kemudian yang kedua aspek afektif. Kemudian yang ketiga aspek psikomotorik. Selain memperhatikan jenis materi pembelajaran, guru juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan materi, kemudian kedalaman materi. Keluasan materi adalah menggambarkan beberapa banyak materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Kemudian kedalaman materi adalah seberapa detail konsep-konsep yang harus dipelajari atau dikuasai oleh siswa. Kemudian ada merumuskan indikator. Salah satu langkah penting yang harus dipahami oleh seorang pendidik dalam kaitannya dengan KTSP adalah merumuskan indikator pada dasarnya untuk mendapatkan pengukuran dan data hasil belajar siswa sebagaimana yang dituangkan pada kunci utama adalah mengetahui garis indikator. Standar kompetensi mata pelajaran, kompetensi dasar indikator. Untuk mekanisme pengembangan indikator dapat dikembangkan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, menguraikan tingkat kompetensi pada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian langkah yang kedua, menguraikan keunikan mata pelajaran siswa dan sekolah. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan dan potensi. Yang keempat, merumuskan indikator.
Dan yang kelima, mengembangkan indikator penilaian. Menurut Ray Gelut mengelompokkan materi pelajaran menjadi 4 jenis, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Fakta adalah asosiasi antara objek, peristiwa, atau simbol yang ada atau mungkin ada dalam lingkungan nyata atau imajiner. Kemudian konsep adalah sekumpulan objek atau kejadian suatu simbol yang memiliki karakteristik umum yang sama dan diidentifikasi dengan nama yang sama. Misalnya konsep sholat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian prinsip adalah hubungan sebab akibat antara konsep. Kemudian yang keempat, prosedur adalah urutan atau langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan, memecahkan masalah tertentu, atau menciptakan sesuatu. Kemudian mengenali aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum menentukan materi pembelajaran, terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dipelajari atau dikuasai siswa. Aspek-aspek tersebut perlu diketahui karena pada setiap aspek standar kompetensi dasar dan kompetensi dasar membutuhkan jenis materi yang berbeda dalam kegiatan pembelajaran. Setiap aspek standar kompetensi membutuhkan bahan ajar yang berbeda untuk membantu pencapaiannya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ahmad Sudrajat. Secara umum, tahap pemilihan materi meliputi kronologis atau sekuensial, kemudian kausal atau sebab dan akibat, kemudian struktural, kemudian logis dan psikologis, kemudian spiritual, dan hierarki pembelajaran. Prinsip dalam memilih bahan ajar meliputi relevan prinsip, kemudian prinsip konsistensi, ada juga asas kecakupan. Baiklah, berikut presentasi dari saya. Sekarang kita masuk di kesimpulan. Indikator adalah sebuah penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh bahan tingkah laku yang mana dapat diukur melalui sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Indikator juga dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan. Kompetensi dasar yang dirumuskan dalam kata kerja operasional yang diukur dalam observasi tersebut dalam mengembangkan indikator. Kemudian beberapa indikator yang harus diperhatikan antara lain tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar.
Kemudian yang kedua, karakteristik mata pelajaran siswa dan sekolah. Kemudian yang ketiga, potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan wilayah. Indikator tersebut berfungsi sebagai berikut: mengembangkan materi pembelajaran, merancang kegiatan pembelajaran, dan mengembangkan bahan ajar. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.